Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namiuna Paulina dari Prodi Biologi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah tentang peta konsep penggiliran keturunan pada tumbuhan. Yang pertama, konsep penggiliran keturunan pada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Metagenesis lumut diawali dengan berkecambahnya spora ketika jatuh di daerah yang cocok dengan habitat hidupnya, kemudian tumbuh menjadi protalium atau protonema. Protonema ada yang berhasil tumbuh besar dan terdapat juga yang tidak berhasil tumbuh. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pada protonema atau lumut muda, ada kuncup yang tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa atau tumbuhan gametopi. Pada tumbuhan lumut atau gametopik akan terbentuk alkelamin betina, Archegonium, dan alkelamin jantan Antheridium. Alkelamin betina Archegonium menghasilkan opum, dan alkelamin jantan Antheridium menghasilkan spermatozoid. Proses pembuahan opum oleh spermatozoid akan menghasilkan zigot, lalu akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini lalu akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporopit. Selanjutnya, sporopit akan membentuk sporogonium yang terdapat spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam kotak spora atau sporonium. Kemudian, spora jika jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora akan tumbuh menjadi protonema, dan protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut, dan begitu seterusnya. Yang kedua, kata konsep penggiliran keturunan pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Metagenesis paku homospora. Gametopit pada tumbuhan paku disebut protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan dua gamet berbeda, yaitu Antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan Archegonium yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur yang bertemu kemudian membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa menjadi tumbuhan paku dan memulai proses sporopit. Tumbuhan paku membentuk sporopil melalui sporonium. Sporonium menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametopis selanjutnya. Dan prosesnya akan berulang seperti itu. Metagenesis paku heterospora. Pada fase gametopit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya, sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. Sama halnya dengan metagenesis paku homospora, sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporopit yang berbeda, yaitu mikrosporopil dan makrosporopil. Mikrosporopil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporanium, dan makrosporopil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporanium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametopis selanjutnya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, peta konsep penggiliran keturunan pada spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Yang pertama, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametopit atau gametopit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametopit atau gametopit betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau polen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyupukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari.
Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk siklus yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Bunga pada tumbuhan memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari atau mikrosporangia. Di dalam mikrosporangia terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Mikrospora ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan gametosit jantan berupa serbuk sari. Bila terjadi penyerbukan serbuk sari, akan berkecambah menjadi bulu serbuk sari. Inti bulu serbuk sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan dua inti, yaitu satu inti generatif dan satu inti vegetatif. Mengolah lagi secara karyokinesis sehingga membentuk dua inti, yaitu satu inti sel sperma 1 dan satu inti sel sperma 2. Bunga pada tumbuhan memiliki putik, yang merupakan alat kelamin betina. Salah satu bagian putik adalah bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji atau megasporania. Pada megasporania terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 sel megaspora. Satu sel megaspora hidup, sedangkan 3 lainnya akan mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup akan membentuk gametosit betina atau disebut juga kantung embrio. Inti sel kantung embrio membelah 3 kali berturut-turut secara mitosis menghasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi satu opum atau sel telur. 2 sinergit, 3 antipoda, dan 2 inti polar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder. Sinergit dan antipoda adalah inti cadangan yang akan menghilang setelah terjadi pembuahan. Ilmuwan belum mengetahui fungsi spesifik dari sinergit dan antipoda sehingga masih diselidiki sampai saat ini. Tahap pembuahan sampai membentuk biji. Pembuahan pertama terjadi di antara sel telur dan sel sperma 1, menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang akan berkembang menjadi embrio. Pembuahan kedua terjadi antara inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma 2 menghasilkan endosperm yang bersifat triploid dan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Embrio, endosperma, dan selaput biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemancarannya. Biji yang tetap di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru dan siklus angiospermae akan terus terulang. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.